Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Pondok di Tengah Hutan dari tulisannya akun Facebook yang bernama Ahyat Shah. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian yang kedua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Lewat tengah hari mereka menyeduh mie instan dan makan bersama, minum teh panas dan ngemil kue sambil rebahan di atas batu. Saat itu Ica kembali melihat gadis yang kemarin dilihatnya ketika mobil melintas di hutan. Gadis itu terlihat berdiri di atas curug memperhatikan mereka di bawah. Tidak terlalu jelas karena terhalang silau sinar matahari. Ketika lebih diperhatikan, gadis itu sudah tidak terlihat lagi. Aneh pikirnya. Tetapi Ica tidak terlalu menghiraukannya. Bisa saja gadis itu penduduk dusun yang kebetulan lewat. Beberapa saat kemudian mereka kembali nyebur ke kolam, tidak lupa berfoto-foto selfie. Hingga tidak terasa hari sudah menjelang sore. Mereka pun segera berkemas. Entah bagaimana, awan hitam tiba-tiba bergulung. Tidak sampai pekat menutup awan cerah, tetapi cukup membuat mereka khawatir seandainya turun hujan. Keempat anak muda itu lantas bergegas turun. Setelah menuruni bukit, mereka pun mulai masuk ke dalam hutan. Suasana terasa menjadi lebih redup. Ketika tengah berjalan menyusuri jalan setapak, tiba-tiba Eki, Wendy dan Ica dikejutkan oleh seruan panggilan Anto dari belakang. "Woi, lihat sini!" Mereka putar badan menghampiri Anto yang sibuk dengan map di tangannya. "Gimana kalau kita lewat jalur itu?" Anto menunjuk jalur lain, sebuah jalan setapak di persimpangan menuju ke arah kanan. Mereka berdiri menatap memperhatikan jalan setapak yang ditunjukkan oleh Anto. Jalurnya hampir tidak terlihat karena tertutup semak ilalang yang tumbuh liar dan lebat. Anto tahu saja ada simpangan di jalan situ. Anak itu memang peta berjalan. Berdasarkan peta, jalur itu lebih pendek, bisa menghemat waktu perjalanan kita sampai ke dusun. "Kamu yakin jalur ini aman?" tanya Ica. "Aku yakin aman," Anto menegaskan. "Kalian masih ingat simpangan jalur yang kutunjukkan waktu kita berangkat tadi pagi? Aku yakin jalan ini tembus sampai ke sana." Yang lain mengangguk-angguk. "Tapi memang jalan itu sepertinya sudah lama tidak dilewati. Entah Kata-kata Anto terputus ketika Eki tiba-tiba saja nyelonong masuk ke jalur itu tanpa menunggu kesepakatan. "Ayo," yang lain cuma pada bengong. Eki mah gitu orangnya, suka seenaknya. "Weh, ayo, jalurnya lebih pendek kan?" "Kenapa pada bengong di situ?" Apa mau dikata, mereka bertiga akhirnya menyusul Eki yang berjalan di depan sambil membabat semak ilalang yang menghalangi jalan dengan parang panjang di tangannya. Anak itu memang selalu membawa parang ke setiap penjelajahan yang mereka lakukan. Kata Eki, parang kesayangannya itu multifungsi. Selain digunakan untuk membuka jalan, juga bisa dimanfaatkan untuk memasak, seperti untuk memotong daging, memotong sayuran, bahkan bisa juga untuk memotong bulu ketiak. Ada-ada saja anak itu. Ada yang tidak disadari oleh keempat anak muda itu. Kenapa rute yang mereka lewati saat ini seakan terbengkalai? Sudah lama jalur setapak itu memang tidak dilewati oleh penduduk dusun Talaji karena suatu alasan. Ki Atmo sengaja tidak menceritakan tentang jalur itu pada mereka, karena kepala dusun itu tahu yang namanya anak muda
semakin dilarang akan semakin membuat mereka penasaran untuk melewatinya. Dan kini, keempat anak muda itu telah menerobos masuk. Mereka tidak tahu bahwa rute yang mereka lewati saat ini adalah jalur larangan. Di tengah perjalanan, kabut tiba-tiba mulai muncul menyelimuti. Hawa pun mereka rasakan menjadi lebih dingin. Anehnya, di sepanjang jalan sejak mereka memasuki jalur itu, suasana terasa sangat sepi. Hanya suara langkah kaki mereka berempat yang terdengar, dan sesekali suara parang Eki membabat semak. Guys, kalian ngerasa gak sih suasana di sini rasanya lain dengan sebelum kita masuk ke jalur ini? Wendy yang pertama berkomentar melalui HT di tangannya. Emangnya kenapa kalau lain? Suara Eki menimpali. Aneh aja, balas Wendy. Iya Wen, saya juga ngerasa gitu, beda banget. Anto di barisan paling belakang ikut menimpali dengan HT-nya. Alfamart dong, kalau semua sama. Eki masih sempat-sempatnya bercanda. Meski merasa aneh, mereka masih terus melangkah. Harus lebih hati-hati karena kabut yang semakin tebal menyelimuti. Suasana juga semakin bertambah gelap. Semakin lama, kabut terasa semakin pekat dan menghalangi jarak pandang. Mereka akhirnya berhenti, mengeluarkan senter dari ransel dan memakai headlamp masing-masing. Anehnya, suasana saat itu benar-benar rasanya cepat menjadi gelap. Mereka mulai diliputi rasa gelisah. Gila, kabutnya semakin tebal. Kita merapat, jangan ada yang terpisah. Perintah Anto yang paling berpengalaman di antara tiga temannya. Anak-anak mulai ribut, terutama Wendy. Apa kalian lupa pesan Pak Atmos malam? Tiba-tiba Ica bersuara. Ica yang pendiam dan cuek, semua menatap Ica. Jangan pernah melewati jalan yang bukan jalurnya. Astaga, betul juga. Mereka ingat kembali pesan kepala dusun itu. Ya ampun, kenapa kamu baru ngomong sekarang, Ca? Wendy mulai panik. Terus gimana ini? Tanggung, jika kita harus kembali ke jalur semula, kita udah setengah jalan, ujar Eki. Anto kembali membuka map. Diperhatikan jalur jalan itu di peta dengan sinar senter sebagai penerangan. Kita lanjutkan saja sesuai jalurnya, tinggal setengah jalan lagi. Paling enggak sampai 1 jam kita udah keluar dari jalur ini. Tetapi tiba-tiba Anto terbengong sendiri ketika menyorotkan senter ke arah jalan setapak di depannya. Mukanya terlihat cemas. Buru-buru ia berbalik menyorotkan senter ke jalan yang baru saja mereka lalui tadi. Gawat, jalannya hilang. Anak-anak kaget. Maksudnya? Kabut tebal benar-benar telah menutup area sekitar mereka berdiri. Hanya bayangan pepohonan saja yang masih terlihat. Sementara jalan setapak benar-benar tidak terlihat lagi, hilang ditelan kabut. Mereka mulai panik, terutama Wendy. Mereka tidak bisa kemana-mana di tengah kabut pekat seperti itu. Bisa-bisa mereka tersesat jika nekat melanjutkan perjalanan. Kini mereka terjebak di tengah hutan. Aduh, gimana ini? Kamu sih pakai lewat jalan ini segala. Wendy bertambah panik. Lah, kok saya? Saya kan hanya sebatas mengusulkan. Terserah kalian mau lewat jalur ini atau tidak. Eki tuh yang main nyelonong aja tanpa kesepakatan kita. Anto tidak mau disalahkan. Bro, ingat, kalian semua mengikutiku tadi. Itu artinya kalian sudah sepakat dan memutuskan untuk melalui jalur ini, benar bukan? Eki tidak mau kalah. Berikutnya, mereka bertiga malah ribut dengan tuduhan dan sanggahan masing-masing. Hanya Ica yang tidak ambil pusing. Toh semua sudah terjadi. Suasana semakin bertambah gelap, entah karena kabut yang tebal atau awan yang menggumpal hitam. Sementara Eki, Anto dan Wendy masih juga ngotot-ngototan. Tiba-tiba Ica berseru, kalian, lihat, apa itu di atas sana? Mereka bertiga seketika diam. Mata mereka semua tertuju ke arah tempat di mana sorot senter Ica mengarah. Sebuah pondok. Sebuah bangunan pondok kayu berdiri di lereng bukit, tidak jauh dari keempat anak muda itu berdiri.
Kenapa dari tadi kita tidak melihatnya? Anto merasa heran. Padahal dari tadi ia mengawasi sekeliling, tetapi tidak melihat ada pondok di atas sana. Kira-kira apa ada penghuninya? Eki penasaran. Kayaknya nggak ada deh. Tidak terlihat ada penerangan di dalam pondok, ujar Anto. Pondok memang nampak gelap. Dari tempat mereka berdiri, penampakannya yang gelap berselimut kabut terlihat suram dan menyeramkan. Kira-kira siapa yang pernah tinggal di sana? Eki masih penasaran. Tidak ada yang bisa menjawab. Semua diam memperhatikan pondok itu. Merasa aneh saja ada yang membangun pondok di tengah hutan lebat seperti itu. Ayo guys, gimana kalau kita menginap aja di pondok itu malam ini? Atau setidaknya sampai kabutnya menghilang? Usul Eki tiba-tiba. Wendy langsung mendelik. Gila kamu Ki, kamu gak lihat apa? Pondoknya serem gitu. Gimana kalau ada psikopat di dalam sana? Ah, kamu kebanyakan nonton film horor, Wen. Atau kamu mau berdiri di luar sini sepanjang malam? Wendy gamang. Tidak mengiyakan, tidak pula berani menolak. Di luar, suasananya tidak kalah menakutkan. Pikirannya jadi kacau. Ada benarnya juga usulan Eki. Tidak aman berada di hutan malam-malam, terutama dengan kabut tebal begini. Berlindung di dalam pondok itu saat ini menurutku adalah jalan teraman bagi kita, ujar Anto menengahi. Betul, coba bayangin, gimana kalau di luar ada harimau atau binatang buas lainnya? Eki menambahi, lebih tepatnya menakut-nakuti. Wendy seketika menggigil. Benarkah ada harimau di sini? Membayangkannya saja, Wendy sudah bergidik. Udahlah, ayo kita masuk saja, ajak Ica tidak ingin berlama-lama. Mereka akhirnya memutuskan menginap malam itu di pondok. Berbahaya jika tetap berada di luar dengan kondisi kabut tebal. Bisa jadi kaki mereka menjadi sasaran gigitan ular. Pondok kayu itu tampaknya sudah lama tidak dihuni. Sudah banyak kayunya yang lapuk. Atapnya juga terlihat berlubang di beberapa tempat. Sebuah pohon besar dengan batangnya yang bercabang dua tumbuh di depan pondok. Ada yang ganjil dari pohon itu. Dari salah satu dahannya menjuntai tali dengan simpul melingkar di ujungnya yang tergantung. Wendy bergidik, bulu kuduknya meremang seketika. Itu jelas tali gantung bekas bunuh diri. Eki mendekat, menyentuh-nyentuh tali simpul itu dengan parangnya. Kayaknya ada yang pernah bunuh diri di sini. Sebuah ide tiba-tiba muncul di otaknya. Eki mengeluarkan ponsel dari sakunya, bermaksud foto selfie dengan latar belakang tali gantung itu. Serius kamu Ki? Wendy mendelik. Tidak habis pikir dengan tingkah kawannya itu yang kadang suka aneh-aneh. Lumayan buat creepy story, Eki cuek. Tetapi belum juga take a shot. Tiba-tiba Eki terperajat. Saking kagetnya, ponsel di tangannya sampai lepas jatuh ke tanah. Seketika Eki berbalik ke arah tali di belakangnya. Jantungnya berdegup cepat. Tali simpul itu masih tergantung kosong. Tetapi tadi di layar ponselnya, sekilas ia melihat seorang perempuan tergantung dengan leher terjerat simpul tali itu. Ki, kamu kenapa? Wendy ikut cemas melihat Eki tampak pucat, seperti baru melihat sesuatu yang menakutkan. Enggak apa-apa kok, tenang aja. Eki mencoba menutupi. Gengsi dong, kalau sampai ketahuan ia ketakutan. Secara ia yang mengusulkan menginap di pondok itu. Sementara itu Ica yang penasaran sudah mendahului membuka pintu pondok yang tidak terkunci. Kriet, gelap gulita. Udara di dalam pondok terasa pengap. Ica menyorotkan senternya ke seluruh ruangan. Hanya ada satu ruangan persegi. Tidak ada sekat kamar yang lain. Sebuah dipan kayu terlihat di sudut ruangan. Ketika sorot lampu senternya menerangi sudut ruangan yang lain, Ica terperajat kaget. Seorang gadis terlihat duduk di lantai tanah beralaskan tikar seorang diri. Ica sama sekali tidak menyangka ternyata ada orang yang menempati pondok itu. Tetapi kenapa gelap-gelapan? Maaf mbak, saya tidak tahu kalau ada orang di sini. Gadis itu tidak merespon, masih duduk mematung.
Kepalanya tertunduk dalam hingga tidak terlihat wajahnya, tertutup oleh rambutnya yang panjang. Kondisinya sungguh memprihatinkan. Pakaian dan badannya lusuh dengan bau tidak sedap. Rambutnya tergerai tidak terurus. Dari gaun merah yang dikenakannya, Ica seperti mengenalinya. Seperti gaun yang dipakai oleh gadis yang tadi dilihatnya di atas curug, juga di hutan ketika dalam perjalanan kemarin menuju ke dusun. Tetapi mustahil gadis yang saat ini ada di depannya adalah gadis yang sama yang dilihatnya di luar sana. Gadis yang ada di depannya saat ini tidak mungkin bisa pergi kemana-mana, karena kedua kakinya terpasung di balok kayu. "Kalian yakin anak-anak itu sudah lewat jalur yang benar?" tanya Ki Atmo malam itu di teras rumahnya pada Dul dan Kirman. "Sudah, Ki." Dul dan Kirman menjawab serempak. Mereka takut Ki Atmo akan marah. "Benar." Mata Ki Atmo menyelidik. "Sungguh, Ki. Saya juga sudah bilang, Ki, sama anak-anak muda itu agar jangan pulang kemalaman." Kirman menambahi. Ki Atmo bangkit, berdiri menatap ke arah hutan di kejauhan. Dul dan Kirman tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. "Ya sudah, sana, pulang," perintah Ki Atmo beberapa saat kemudian. "Enggak, Ki." Dul dan Kirman kemudian pamit pulang. Kemana anak-anak itu? Sudah gelap begini belum juga kembali. Kekhawatiran tidak bisa disembunyikan di wajah Ki Atmo. Sementara itu, Dul dan Kirman berjalan langsung menuju ke pos ronda. Tanggung pulang, malam ini giliran mereka jaga. Suasana senyap dan berkabut malam itu mengingatkan Dul dan Kirman pada kejadian 2 bulan yang lalu. Kejadian ketika sosok menakutkan tiba-tiba muncul saat mereka tengah jaga malam di pos yang sama. Sosok itu datang terbawa kabut, bergerak dari arah hutan, perlahan merambat sampai ke dusun. Sosok perempuan bergaun panjang, rambut hitamnya tergerai sangat panjang dengan wajah pucat dan tatapan yang mengerikan, melintas tanpa menyentuh tanah. Sosok itu terlihat cukup jelas oleh Dul dan Kirman malam itu, sebelum keduanya lari tunggang langgang ketakutan. Sejak Gatot, seorang warga dusun, mati secara misterius paginya, dan beberapa hari kemudian Sukri mengalami nasib yang sama, ditemukan tewas di tengah hutan. Suasana malam hari di dusun Talaji menjadi mencekam, terutama jika tiba-tiba muncul kabut tebal menyelimuti dusun, disusul lolongan anjing bersaut-sautan. Sosok hantu perempuan itu biasanya datang dan meminta tumbal nyawa. Sampai saat ini sudah ada 3 warga dusun yang menjadi korban, mati secara misterius dengan ciri-ciri yang hampir sama. Gatot, Sukri, dan terakhir Dwijo yang ditemukan mati di dalam rumahnya. Bisik-bisik yang beredar santer di tengah warga dusun. Hantu perempuan itu adalah arwah penasaran Sulastri yang mati bunuh diri di hutan. Dulu, Sulastri yang seorang janda kembang bersama Ningsih, anak gadis sematawayangnya yang menderita gangguan jiwa, diusir dari dusun oleh warga karena dianggap sebagai pembawa sial. Sejak saat itu, mereka mengasingkan diri hidup di tengah hutan. Konon kabarnya, anak gadis Sulastri menjadi gila gara-gara peristiwa tragis yang dialaminya. Kesuciannya direnggut seorang laki-laki yang tidak lain adalah mandor pabrik tempat bekerjanya dulu di kota. Ketika memutuskan pulang ke dusun, nasib tragis kembali menimpanya. Beberapa laki-laki memperkosanya di hutan. Kabarnya, Gatot, Sukri, dan Dwijo adalah 3 dari 4 pelakunya. Mungkin karena tidak tahan melihat penderitaan putrinya, ditambah perlakuan warga dusun yang membenci dan mengucilkan mereka, Sulastri jadi hilang akal. Semangat hidupnya pupus menghadapi penderitaan yang dideranya bersama putrinya. Sulastri akhirnya gantung diri setelah sebelumnya menggorok anak gadisnya yang tidak berdaya dalam pasungan dengan sebilah pisau. Mbak ngapain di sini sendirian?" Gadis itu tidak menjawab, tidak pula bergerak. Ica merasa kasihan dengan kondisi gadis itu. "Kumal,
Rambut panjang tidak terurus dan kedua kakinya tidak berdaya terpasung di sebatang balok kayu dengan dua gembok besar sebagai penguncinya. Ica tidak habis pikir, siapa orangnya yang tega memasung gadis itu dan meninggalkannya seorang diri di tengah hutan. "Mbak, tinggal di sini sama siapa?" Ica masih berusaha bertanya, tetapi gadis di depannya tetap membisu. Kepalanya masih tertunduk dengan rambut menutupi wajahnya. Mengetahui gadis itu masih juga terdiam tidak merespon, perlahan Ica bergerak mendekat. Mungkin gadis malang itu tengah tertidur, pikirnya, dan Ica berniat membangunkannya. Jujur, Ica agak ngeri juga melihat seorang gadis terpasung seorang diri di dalam pondok yang gelap di tengah hutan. Kondisi gadis itu sangat memprihatinkan, tetapi sekaligus membuat bulu kuduknya berdiri. Di sisi lain, Anto tengah berjalan mengitari pondok, memastikan keadaan di sekitar pondok aman. Sorot lampu senternya terlihat kesana kemari di dalam kegelapan hutan. Siapa orang yang mau tinggal di hutan gelap sepi seperti ini? Pikirnya heran. Kabut tebal dan udara dingin memaksa Anto merapatkan jaketnya. Kenapa kabutnya tebal sekali? Tiba-tiba ia merasa seperti ada yang tengah mengawasi. Anto menghentikan langkahnya. Disorotkannya lampu senter ke sekeliling hutan. Tidak terlihat ada yang mencurigakan, hanya ada pekatnya kegelapan berselimut kabut. Ada sesuatu yang mengusik rasa penasarannya ketika matanya melihat ke arah dinding pondok yang sebagian tersusun dari dahan dan ranting pohon. Kebetulan ada bagian yang sedikit terbuka karena lapuk. Ia sorotkan senter ke sana, tetapi celah itu masih terlihat gelap. Perlahan Anto mendekat ke arah dinding, mendekatkan wajahnya ke celah lubang dinding. Samar-samar, ia bisa melihat Ica. Gadis itu berada di dalam pondok, seperti tengah melangkah perlahan sambil menyorotkan senter di tangannya ke sudut ruangan. Sementara tangan satunya maju, seperti hendak menggapai sesuatu, entah apa yang berada di depan Ica. Dari tempat Anto mengintip, sudut itu tidak terlihat jelas. Baru saja Anto hendak menegurnya, tiba-tiba sosok wajah gelap muncul dari sisi dalam pondok dengan posisi matanya yang merah tepat berada di balik celah lubang, beradu dengan mata Anto. Anto yang kaget setengah mati seketika melompat mundur. Jantungnya berdegup kencang. Mata yang muncul di celah tadi jelas bukan mata Eki, apalagi Wendy. Mata siapa itu? Ada orang lain di dalam pondok bersama Ica, dan nampaknya gadis itu tidak menyadarinya. Ya ampun. Anto sangat mengkhawatirkan Ica. Di mana Eki dan Wendy? Bergegas Anto berjalan tergesa kembali ke depan. Anto mendapati kedua kawannya itu tengah berdiri di depan pondok di dekat pohon besar. Ada apa toh? Apa yang terjadi? Eki heran melihat Anto yang terlihat cemas, berjalan tergopoh-gopoh menuju ke pintu. Ica. Hanya nama itu yang terucap dari mulut Anto. Mendengar nama Ica disebut, Wendy mendadak panik. Ica, mana Ica? Sejak tadi ia memang tidak melihat Ica. Wendy dan Eki bergegas menyusul Anto yang tengah berusaha keras mendorong pintunya. Tetapi pintu itu tetap tidak mau terbuka. Minggir! Menyadarinya ada yang aneh, Eki menyuruh Anto bergeser. Anto terpaksa memberi kesempatan. Kret! Pintu terbuka dengan mudah. Anto nyengir. Rupanya ia salah membuka arah pintunya. Buka pintunya ke arah luar, dodol. Begitu pintunya terbuka, mereka bertiga langsung menyerbu masuk. Ica! Mbak! Gadis itu masih tertunduk tidak bergerak. Ica yang sudah berdiri tepat di depannya takut-takut ketika tangannya bergerak maju sambil menahan nafas. Belum juga tangan Ica menyentuhnya, gadis misterius itu tiba-tiba mengangkat wajahnya. Rambut panjangnya yang tergerai menutupi wajahnya sedikit tersibak, memperhatikan segurat wajah pucat dengan bola mata hitam pekat. Ica terperangah kaget, refleks mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, pintu pondok terbuka. Ica! Eki, Wendy dan Anto menyerbu masuk. Ica, kamu kenapa?
Mereka cemas melihat Ica yang tampak pucat. Sementara Anto yang masih penasaran buru-buru menyorotkan lampu senternya ke seluruh ruangan. Tetapi ia tidak melihat ada siapapun selain Ica di dalam pondok. "Cak, kamu gak apa-apa kan?" Ica kaget ketika Wendy mencengkram tangannya. Seakan tersadar kembali, Ica kebingungan menyadari gadis misterius yang beberapa detik sebelumnya ada di depannya kini tidak terlihat lagi. Hanya menyisahkan balok kayu bekas pasungan teronggok di lantai. Kemana gadis tadi? "Ica, kamu kenapa?" Nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja." Ica mencoba berpikir logis. Yang dilihatnya tadi, halusinasikah? Kembali Ica menyorotkan senter ke lantai di mana tadi ia merasa melihat gadis itu. "Cak, bener, kamu gak apa-apa?" Ica beralih menatap Wendy yang terlihat sangat khawatir. Ica tersenyum untuk menenangkan gadis itu. "Wen, aku gak apa-apa." Di salah satu sisi dinding, Eki menemukan lampu templok minyak tanah tergantung. Ia sedikit mengguncang benda itu. Beruntung masih ada minyaknya. Seketika ruangan menjadi cukup terang ketika Eki menyalakan sumbunya dengan korek. "Lah, kamu ngapain Tok? Bengong di situ?" Giliran Eki yang heran melihat Anto dia mematung seperti kebingungan. Anto mendekati Eki, setengah berbisik. "Ki, tadi ketika kita masih di luar, aku seperti melihat seseorang berada di sini." "Serius?" Anto menempelkan telunjuk di bibirnya. Ia tidak ingin Wendy dan Ica mendengarnya. Khawatir kedua cewek itu menjadi takut. Masih penasaran, pandangannya kembali diedarkan menjelajah ke setiap jengkal ruangan, diikuti oleh Eki yang turut mengawasi. Anto juga menyorotkan senter ke kolong dipan, tetapi tetap tidak terlihat siapapun. "Entahlah, mungkin hanya perasaanku saja." Diam-diam Wendy juga memperhatikan sikap aneh Anto. Sejak mereka mulai mendatangi pondok di tengah hutan itu, Wendy perhatikan teman-temannya menunjukkan gelagat aneh. Pertama-tama Eki, lalu Ica, sekarang Anto. Ada apa dengan mereka? Ada apa dengan tempat ini? "Oke, kalau gitu malam ini kita bermalam di sini. Ica dan Wendy tidur di depan itu. Aku sama Eki tidur di bawah. Besok pagi baru kita lanjutkan perjalanan." Yang lain mengikuti. Saling menjaga dalam pondok mungkin akan lebih aman, pikir mereka. Mungkin mereka kelelahan. Tidak berapa lama kemudian mereka pun tertidur. Malam pun semakin merangkak. Suasana di luar pondok menjadi semakin gelap. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Sementara kabut pekat yang menyelimuti tempat itu seakan merambat, bergerak mengepung pondok dari segala arah. Malam itu akan menjadi malam terpanjang yang pernah mereka lalui. Dari kejauhan, suara lolongan anjing mulai terdengar. Anto tiba-tiba terbangun. Lolongan anjing yang terdengar bersaut-sautan membuat bulu kuduknya berdiri. Yang lebih mengagetkannya, saat itu pintu sudah dalam keadaan terbuka. Siapa yang membuka pintunya? Dilihat, Eki masih mendengkur di sebelahnya. Di atas dipan, Wendy dan Ica juga pulas tidak bergerak. Ketika menutup pintu tadi, ia merasa juga sudah mengaitkan besinya. Anto menggigil. Dingin banget. Apakah Eki tadi keluar, kencing, dan lupa mengaitkan kembali besinya? Memikirkan kemungkinan itu, Anto bersungut-sungut. Ia beranjak hendak menutup pintunya, ketika tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di luar di antara kabut. Seorang perempuan berjalan melintas di sepanjang jalan setapak di depan pondok. Entah bagaimana Anto bisa melihat perempuan itu di tengah gelapnya hutan. Yang Anto khawatirkan adalah tidak aman bagi siapapun berjalan di tengah hutan dengan kabut tebal seperti saat itu. Apalagi seorang perempuan. Apakah mungkin perempuan itu tersesat, terpisah dari rombongannya? Ya ampun, akan sangat berbahaya jika dia terus berjalan, mengingat kabut pekat yang menutupi jalan. Perempuan itu bisa hilang tersesat semakin dalam ke dalam hutan. "Mbak, woi!" teriak Anto mencoba mengingatkan. Heran,
Perempuan itu seperti tidak mendengarnya. Dia terus berjalan menjauh. "Gak usah teriak-teriak, Napa," suara Eki. Tetapi ketika Anto menoleh, anak itu masih mendengkur. Mengigau lagi si Eki. Anto kembali melihat ke arah perempuan itu. Yang aneh adalah perempuan itu berjalan menembus gelap dan kabut tanpa membawa penerangan apapun. Anto buru-buru masuk mengambil senter. Tidak lupa diambilnya parang di sebelah Eki buat jaga-jaga. Sempat terbesit untuk membangunkan Eki, tetapi ia sedang tergesa. Khawatir perempuan di luar tadi sudah hilang ditelan kabut. Di samping itu, mungkin akan lebih baik kalau Eki tetap berada di pondok untuk menjaga Wendy dan Ica. Bergegas ia kembali ke pintu. Anto mencari perempuan tadi sambil menyorotkan senter di tangannya. "Itu dia di sana." Setelah menutup pintu, Anto berjalan turun menyusul perempuan tadi yang berjalan semakin menjauh. "Mbak!" Anto mempercepat langkah agar bisa segera menyusulnya. Ia bahkan tidak tahu lagi apakah ia masih di jalur jalan setapak atau tidak. Anehnya, meski perempuan itu tampak berjalan perlahan, tetapi jarak Anto dengan perempuan itu seperti tidak berubah. Mendadak perempuan itu menghilang dari pandangannya. "Sialan, di mana dia?" Anto celingukan sambil mengarahkan lampu senternya ke sana kemari. Kabut benar-benar membatasi pandangannya. Beberapa saat kemudian, perempuan itu terlihat lagi di depan Anto, masih berjalan tanpa menoleh. "Mbak!" teriak Anto memanggil. Tapi yang dipanggil masih saja terus berjalan. "Gila itu cewek, jalannya cepet amat," pikir Anto heran. Yang tanpa sadar ia sudah semakin jauh mengikuti perempuan itu. Suatu kali ketika akhirnya Anto hampir saja berhasil menyusul, hanya terpaut beberapa meter, tiba-tiba perempuan itu berhenti. Anto terkejut dan seketika ikut menghentikan langkahnya. Entah kenapa tiba-tiba saja bulu kuduknya merinding. Mungkin karena kabut yang dingin, pikirnya. Perlahan Anto lalu berjalan mendekati perempuan di depannya. Mbak tersesat." Tidak ada jawaban. Tidak pula menoleh. Perempuan itu hanya berdiri mematung. Aneh, tidak mungkin perempuan itu tidak mendengar suara Anto. Anto kembali mendekat. "Mbak!" Tiba-tiba perempuan di depannya itu menoleh. Terlalu jauh menoleh, bahkan sampai Anto tercekat ngeri. Kepala perempuan itu berputar sampai 180 derajat. Anto menggigil seketika. Wajah pucat perempuan di depannya kini sejajar dengan punggungnya, menghadap persis ke arah Anto. Perempuan itu tersenyum ganjil sebelum kabut tebal tiba-tiba datang dan kembali menyelimuti perempuan di depannya hingga lenyap tidak terlihat lagi. Anto menggosok matanya. Apakah ia salah lihat? Tetapi perempuan tadi sudah tidak terlihat lagi. Apakah aku bermimpi? Anto kebingungan. Ia tidak tahu sekarang berada di mana. Pun ketika menoleh ke belakang, tidak lagi terlihat pondok di mana ketiga kawannya masih tertidur di dalamnya. Di sekeliling Anto berdiri hanya terlihat pohon-pohon hitam berselimut kabut. Anto mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres di situ. Tetapi kini ia sudah melangkah terlalu jauh. Tidak tahu lagi jalan mana yang harus ia lalui untuk kembali ke pondok. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.